Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 diambil dari Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Inilah kenyataan kehidupan yang begitu pahit yang hendak Yesus tunjukkan di dalam keinginannya untuk melakukan setiap kehendak Allah di dalam hidupnya. Pernyataan ini diberikan kepada ketiga orang muridnya, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana Yesus hendak pergi dan berdoa di Taman Getsemani. Saat mereka telah tiba di sana, Yesus berpesan, "Tinggallah di sini." Dan apa yang hendak dikatakan di sana? Ketika Yesus berdoa, dia mengatakan bahwa hatinya begitu sedih. Dia merasakan seperti hendak mati. Ini adalah pergumulan seorang anak Allah. Dia mempergumulkan karya kasih Allah itu yang harus dia terima dengan penderitaan. Padahal di balik penderitaannya, sukacitalah yang didapatkan oleh setiap insan di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberikan kepada kita si sukacita yang sempurna, Yesus harus menderita. Yesus harus mengalami kepedihan, kesedihan, mengalami kematian sampai kepada kayu salib. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu kita harus merasakan, tentu kita juga harus melihat seberapa tingginya kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak lagi berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus itu. Supaya kita tidak lagi larut di dalam keberdosaan. Dosa-dosa masa lalu itu. Dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita. Orang-orang yang menanti-nanti kedatangan Kristus itu namun mereka tidak percaya. Mulai saat ini kita tidak harus melakukannya lagi. Pernyataan ini sekaligus memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan dan bahkan untuk mempercayai, serta kita harus tetap hidup di dalam kepercayaan yang benar di dalam Kristus itu. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita lihat kembali dalam hari-hari kehidupan kita setelah kita kemarin yang hari Minggu itu telah merayakan Minggu Palmarum, Minggu Sukacita. Namun kita saat ini diperhadapkan dengan kegalauan hati Yesus. Secara manusia, dia tidak mau rela menderita. Namun di dalam kemanusiaannya lebih memerankan keilahian dan kealahannya untuk memenangkan setiap perkara dalam kehidupan kita. Biarlah 1, 2, 3, 4 hari ini kemarin telah dimulai dalam ibadah pertanggiangan Pasion. Hari ini kita akan memasuki pertanggiangan Pasion yang kedua. Gerak langkah kehidupan kita, implementasi daripada penderitaan Kristus itu. Itulah yang harus kita tunjukkan sebagai buah daripada iman, buah daripada sukacita kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yesus telah berkata kepada muridnya yang kalimat seperti itu, dia juga memberikan kepada kita kelak. Kita tidak akan lagi menyatakan kalimat seperti itu ketika kita hendak meninggalkan dunia ini. Namun kita hanya mengatakan, "Kepadamulah ya Tuhan, kuserahkan nyawaku."
Tentu itu harus kita lakukan, kita katakan di dalam iman percaya kita. Bu Bapak, saudara-saudara, yakinkanlah dirimu bahwa kita oleh karena penderitaan Kristus, kita menerima sukacita, kebahagiaan yang sempurna. Di balik derita Yesus, sambut dan raihlah kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Dan mari kita percaya kepadanya, bertekuk lutut, menyembah dia, memuji dia. Oleh karena kebesaran, keagungan, bahkan kematiannya yang memberikan keselamatan itu. Salam sehat, salam sejahtera. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau Engkau mengingatkan kami betapa pedihnya, hancurnya perasaan seorang Allah kami di dalam Kristus Yesus. Yang harus menderita. Perasaan yang hancur lebur. Hati yang gundah. Dan merasakan pahitnya kematian itu. Dia menyerahkan pergumulannya. Dan satu yang sering kami ingat dan dengar. Dan saat itu juga kami percaya ketika Yesus mengatakan bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu jadilah. Biarlah kehendak Tuhan juga jadi dalam kehidupan kami. Pesan kepada Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus itu menjadi pesan tersendiri kepada kami. Ketika kami hendak meninggalkan dunia ini, mengakhiri pertarungan iman kami. Kami tidak lagi merasa ragu, kami tidak lagi merasa sedih, kami tidak lagi merasakan betapa pahitnya arti kematian itu. Tetapi kami sungguh-sungguh yakin dan percaya, kami akan berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Inilah harapan kami Tuhan. Dan inilah yang hendak kami perbuat. Menceritakan kemuliaan Allah, kebaikan Tuhan dan kasih setia-Mu kepada anak cucu kami, kepada saudara-saudara kami, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk bekerja, belajar, dan mengerti akan arti hidup dan kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu dan kami yakin Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.